Tiga orang sotoy ngomongin perkembangan dunia. Bareng kita bertiga, pokoknya bakal ngomongin banyak hal. Terus kalau kita nggak tahu, Tanya Google aja. podcast Tanya Google. Balik lagi sama kita di podcast Tanya Tanya Google. Seperti yang teman-teman tahu harusnya kita bertiga ya. Cuman Ibnu lagi baru Lagi mau berhalangan nge-tag, ya. dia berak. ada orang demam panggung baru mau mulai dia udah mau berak. Salah, lupa. Biar bisa ditonton di rumah. Jadi ini yang kedua atau Ini sebenarnya ini tag kita yang kedua. Cuma karena yang pertama itu audionya sedikit bermasalah ya. Dan Iya. kayaknya sekarang masih, cuma sudah berkurang signifikan lah. ya Jadi lumayan kita lah. nggak tahu. Jadi apakah ini yang tayang jadi episode pertama ataukah yang nanti yang kita nge-tag pertama itu Iya. jadi episode tambahan aja lah ya. Kayak potongan-potongan nanti di TikTok Betul. atau Gitu. Karena audionya kemarin ternyata sedikit bermasalah. Banyak Bener. masalahnya. banyak bener soalnya kita nggak prepare soalnya. Betul, karena kita terlalu sibuk sama pekerjaan kita masing-masing. Benar. Oke, buat teman-teman yang baru dengar, kita bertiga ini adalah satu kantor ya. Ya. Satu kantor. Oh, sekarang berdua. Satu lagi berak. Ada teman-teman. Cuman memang ada dalam satu pertemanan tuh pasti ada yang kalau Ada kemana-mana yang berak. berak. Kalau gua nggak ada kencing, kalau gua teman gua ada yang kemana-mana tuh kencing mulu. Mau nyampe mana dia pasti kencing dulu. Tapi gue kalau misalnya pergi sama keluarga gue tuh habis makan tuh, pasti gue duluan yang nyari kamar mandi. Kalau ke mall kemana gitu, pasti gue duluan yang nyari kamar mandi. berak. Kalau gua nggak. Ngebuang yang tadi pagi sebelum berangkat udah penuh tuh perut. Ya. Pas siang makan penuh lagi, kebuang yang paginya. Gitu. Kalau gua nggak, kalau gua teman gua ada yang kemana-mana tuh kencing mulu kerjaannya. Mana ntar kencing dulu gitu. Mana-mana kencing mulu, repot banget. Sampai pernah kencing di tol, pernah gua pakai botol. Teman gua gitu pernah. Tapi podcast kita kan podcast Tanya Google. Tanya Google. Tanya Google ini maksudnya kita tuh pengen ngebahas semua hal-hal yang sebenarnya kita harus membutuh validasi Dari Google. Tapi Contoh, karena Ya. kita ngomongin berak pagi ini, ada kebiasaan berak yang ada di luar negeri. Yang lu pasti belum tahu. apa tuh? Kalau di Cina, kalau lu pakai kamar mandi umum, kalau lu berak nih sekarang, nah yang nge-flash itu orang yang setelah lu. Kalau di sini kayaknya lebih ngerjain orang setelahnya itu ya. Iya, kalau di sini, kalau kita kan terbiasa kalau misalkan kita berak tuh kita langsung di-flash kan. Ya Langsung benar. di-flash. Nah, kalau misalkan di Cina itu dia orang setelahnya. Tapi nggak tahu. Coba kita tanya Google. Coba lu lihat tanya Google. Kebiasaan berak orang Cina. Bu Elis. Masih kan cili ini bang. Cimesang. Coba lu tanya. Apa kalau menurut Google gitu? Kalau yang gue tahu gitu. Kalau kebiasaan berak orang Cina. Orang Cina. Tapi bukan orang Cina suku ya, tapi orang-orang yang tinggal memang di negara Cina. Coba lu lihat. Saya tahu gua beberapa pengalaman orang tuh kalau orang yang berak di toilet umum yang nyiramnya orang setelahnya. Jadi kita ke kamar mandi itu harus nyiram tainya orang yang sebelum kita dulu baru kita boker gitu. Kalau menurut Nah, gua. ini. Alah malu lah. Di Tiongkok Oke. Apa kalau penjelasan dari Google? kebiasaan buang air besar di toilet umum terutama di daerah pedesaan Heeh. bisa berbeda dengan yang ditemukan di negara lain. Beberapa hal diperhatikan adalah banyak toilet umum Tiongkok terutama lebih tua mungkin berupa toilet jongkok dan toilet duduk. Bang, dia Oh, nggak ini mah bahas. bentuknya ya. Ini ada versus toilet jongkok dan toilet duduk. Berarti Oh. di Cina sempet toilet duduk sama toilet jongkok dia berantem di sana. ngerebutin orang. Udah dia berak di tempat gua Tapi lu, katanya. gue pernah nonton gue pernah dapat gambar di meme ya. Heeh. Jadi tingkatan level orang berak. Kalau pup, tadinya bagus-bagus. Bentuknya bagus-bagus. Biasanya anak bayi. Kalau ya. pup, Anak kalau anak pup kecil. ya. Terus nomor kedua itu ee. Nah, ee itu bentuknya masih ada
yang masih ada bonggolan gede bagus-bagus, ada yang kecil-kecilnya. Itu termasuk level. Kalau berak itu tainya udah amburadul tuh. Paling level paling tinggi beol. Nah, ini lu berak apa beol lu? Aduh. Udah, inframe aja nggak apa bang. Nggak sih dia lu ngomong pakai mic nggak masuk audio lewat depan lagi. Ya nggak apa. Bisa celana lu jatuh basah begitu. Nggak, mungkin dia nerapin itu bang. Nerapin kalau misalnya boker di tempat toilet duduk. Kan biasanya kalau kita di mall yang toilet duduk ada semprotan itu cuman buka celana aja kan sampai bawah. Mungkin dia kayak gitu di toilet jongkok tadi. Dan ternyata bahaya tahu kalau misalkan kita di toilet duduk tapi kita jongkok. Iya bahaya. Gitu. Nah, Nino, tadi kan gue cerita sama Wandi tuh. Okay. Kita ngebahas tanya Google tentang berak, kebiasaan berak orang luar negeri. Nah, tadi itu gue bilang sama dia ada 4 tingkatan level orang buang air besar. Pertama tuh pup. Bagus bahasanya, pup. Jadi tainya masih bagus-bagus bentuknya. Ada love, segitiga, triangle gitu-gitu. Bentuknya masih kelihatan lah bentuknya tuh. Kalau itu baby tai. Ya. Terus anak-anak. Di atasnya itu ada bagian Nah, itu biasanya bentuknya tidak beraturan tapi masih ada bentuk. Oke. Di atasnya itu ada berak. Kalau berak tuh udah agak amburadul tuh bentuknya. Paling level paling tinggi beol. Nah, lu ini berak, beol. Oh, paling tinggi. Bangsat. Pantes celana segala-gala. Pantes celana lu jatuh. Tahu. Masih bau tai lagi. Tapi ayam tempatnya. Kalau gua kan biasanya mood hari gua ditentuin dari mood gua di pagi itu. Kadang pernah mood gua jelek banget hari itu gara-gara nge-flash tai hilang. Di kantor itu? Di rumah. Jadi gua flash tai-nya enggak hilang. Gua sebor makin ngelawan deh. Bap gitu dia. Taunya lu beraknya di kantor, nge-flashnya di rumah. Bukan. Alasannya yang pasti benar apa itu? Enggak tahu apa ada kandungan styrofoam di tai itu gua enggak tahu kan. Oke. Cuman pokoknya hari itu gua kesel bener. Kalau udah flash enggak hilang. Wah, enggak hilang, gua siram enggak hilang. Gua pungut. Gua buka itu lubang pembuangan itu, gua pungut, pam, gua masukin, gua siram. Enggak pakai cara Samsul aja. Tinggalin aja udah. Masalahnya di rumah, Bang. Kalau di toilet kantor mungkin banyak suspeknya banyak. Kalau misalkan di rumah kan ya ngalin bukan kalau nggak gua. Diocehin gitu. Pula pulang. Iya, tetap gua yang bersihin masalahnya kan. Mending gua angkat aja sama gua gitu. Ya ngomong-ngomong soal tai, Bang, lu pakai baju ini nih inspirasinya apa, Bang? Zola. Fans Marion Zola. Enggak, gua kan memang fans Chelsea. Gua fans Chelsea. Jadi gua jadi fans Chelsea itu dari tahun 2001. Karena kita baru bisa nonton Liga Inggris di TV biasa tuh kan tahun awal 2000-an kan. Jadi dulu waktu gua kecil bokap gua tuh kan suka banget sama Red Gullit. Oh iya. Bokap gua suka banget sama Red Gullit. Dia cerita Red Gullit itu bisa bahasa Jawa, orang Suriname begitu tuh. Karena ketularan. Iya. Benar. Terus gua tanya sama bokap gua, sekarang emang Red Gullit main di mana ya? Nggak tahu. Setahu ayah terakhir tuh dia main di AC Milan. Cuma kalau sekarang nggak tahu Liga Inggris. Nah, klub bola pertama yang dengan sadar gue cari tahu namanya, pemainnya, Chelsea. Nah itu Chelsea. Oh. Sekarang Gullit kan bukan Gullit ayam. Kulit Wandi. Oh kulit. Nasi Raja Gullit. Teman gue yang punya itu. Ya punyanya Didi. Gitu. Jadi ini Chelsea memang. Termasuk outfit pilihan. Enggak juga. Jadi kebetulan memang gue punya baju Chelsea tahun 2003. 2000 ya, musim 2003. Gue punya baju karena sekarang lagi musim lagi tuh baju-baju bola klasik. Gue pulang ke rumah nyokap nyari. Ternyata Alhamdulillah yang masih selamat ini, yang lain-lainnya udah nggak ada yang baju bokap tapi ini. Ya, baju bokap dulu.
Seteronya. Karena memang outfitnya gitu kan, memang sekarang lagi musim. Nah, No, lu outfit tukang oyong begitu. Tukang ojek. Helm gua Gojek. Tapi ojek pangkalan, gua punya tas pinggang loh. Gue tadi sok itu bukan karena lu datang bawa gorengan, datang agak telat, bukan. Bang, kita kan mau ngetek YouTube. Iya benar. Gua bingung. Dia baru bangun tidur. Iya benar. Dia baru bangun tidur. Baju belum ada yang digosok. Oh gitu. Iya. Jadi ya pakai adanya aja. Iya, gua pakein. Karena gua tadi pagi habis lari sama bini gua, habis olahraga dulu. Habis olahraga dulu baru gua mandi segala macam. Sekalian kotornya celana gua tadi lari tadi pagi. Berarti nggak mandi nih? Mandi. Tapi nggak berak. Beraknya lu. Oke. Gimana? No, minggu Agak ini. mendingan. Gara-gara kemarin kan kita ngetek pertama Oh, tuh. iya. Abis dari situ kita di kantor menjaga komunikasi, kita gak mau ngobrol. Supaya nyari bahan. Sampai malam gue di parkiran bertiga sama Nopril sama Bang Reja. Gak usah ngobrol kata Bang Reja. Gak usah ngobrol. Diem lu. Gak usah ngobrol. Besok aja gue bilang gitu. Jadi minggu-minggu ini minggu-minggu yang aneh sih menurut gue ya. Karena yang satu gue ketemu orang di daerah Lampung Selatan sana. Dia WA gue tiba-tiba. So akrab. Taunya minjem duit. Terus karena gue bilang gue nggak bisa minjemin, ujung-ujungnya kemana bang? Dia bilang, bang, lu ini punya kodam ya katanya. Nah kan Gua ketemu tahu. bang, Ini. ketemu kan obrolan Gua kayak tahu, gitu kan. Gua tahu. Punya kodam. Langsung gue, iya bang, gue punya. Iya bang, gue lihat lu kakek kodam. Gua tahu itu pasti orang. Enggak, larinya kemana ini? Maksudnya dia bilang lu punya kodam ini. Karena Karena gua dia tanya. nge-BS gara-gara nggak dipinjemin duit, jadi dia buang selang. Iya, Oke, karena oke, dia oke. nggak enak sama gua. Gitu. Karena dia baru kenal sama gua di sana selama gua di Kalianda. Enggak, gue pikir dia bisa buang kodam atau energi negatif dari lu gitu. Gua Enggak, dia nggak kodam, kongat kalau itu. Setiap ngeliat gua kongat. kongat. Ceng dia. Roh jahat juga itu, harusnya diusir. Kodam. Boleh Iya. itu. Anjir gua ngakak-ngakak. Nah, kodam nih gua bilang jadi bahan nih nanti waktu kita podcast. Iya kemarin kalau gua kemarin gua mendapatkan subjek yang sama sama Wandi. Karena kita kan ngebenerin kabel audio tuh. Oke. Kabel audio. Dia tugas luar kota kan. Luar kota. Jadi gua beli peralatan untuk kabel audio kemarin. Di toko Di toko adalah, di toko salah satu toko di Jakarta Benar. lah. Sekarang gue beli ternyata dia nggak ada teknisinya. jadi dia nggak bisa nyeting. Jadi dia nggak bisa nyolder, nggak bisa setting itu kan harus custom tuh kabelnya Oke. kan tuh kabel outputnya. Udahlah, gue nanya sama temen gue di mana mas tempatnya. Coba lo ke Pasar Tengah aja, kata dia. Pasar Tengah gue. Pas gue ke Pasar Tengah, gue datang, bang mau custom kabel. Wah, di mana? Waduh kata gue. Gue sendiri lagi. Di mana? Ini mau nyolder kabel bang. Kalau alatnya saya udah beli tempat lain. Nggak bisa nih kalau nggak beli di sini nggak bisa dipasang ini gitu. Capek ah. Jadi Gue nanya sama kawan gue, tuh emang tukang solder emang dia doang? Iya kayaknya cuma kabel audio cuma dia doang yang ini, yang bisa, yang cepet dia bilang gitu. dia ngetes pada soldernya kan. Tapi dia ini nggak bisa kalau nggak beli ini gitu. tai gitu gue. Jadi kemarin gue WA, bang. Besoknya dia yang dateng nih. Pas Jumat kan dia balik dari luar kota tuh. Oke. Dia Wah, karena gue Di toko yang sama. toko yang sama karena toko langganan gue tutup. ada, iya tutup, lagi ada kendala lah dia. Akhirnya gue ke toko itu lah, keliling gue kan, ketemulah toko itu. Tanggal Gue pinang bilang, itu. bang, gue udah aman bang, kabel udah gue buat. Lu di toko ya katanya. Dulu toko itu ya. Ya, Kalau- si Kok lu tahu tuh? Iya kan yang naro solderan alat solder kata gua. Jadi itu audio yang kita pakai sekarang, kabel jack yang kita Dan pakai. belum firm 100% lah ya. Belum, Cuman setidaknya better jauh daripada minggu lalu. Dari minggu Kalau lalu. Minggu lalu editingnya banyak. Kasihan Nopria. Iya, ini sampai sekarang. Ini bersihin teh kucing. Benerin audio. Banyak kerjaan dia. Kesiangan.
dia 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 kesiangan mulu kan. Udah berapa hari terakhir tuh mana Noprial pamit. Telat lah Pak, biasa tuh gua. Waktu itu gue sempet main kesini terus dia bilang, bang gue ini ngantuk sebenarnya, cuman gue tahan biar gue besok bisa bangun pagi kata dia. Gue nggak mau tidur sekarang, nanti malam gue bangun lagi kata dia. Gitu. Sama pertanyaan gue ada penasaran. Apa? Semalam apa yang buat kecuali wah Noprial sama lu kayaknya aja. Apa itu? Kenapa semalam ikut-ikutan ngumpul? Biasanya nggak pernah ngumpul. Pengajian. Iya. Pengajian. Oh, Memang kita pengajian itu tuh memang kita butuh siraman butuh. rohani. Alhamdulillah. Butuh siraman rohani. Walaupun ya Jadi kan kemarin tuh kita dapat tugas ngeset studio band. dia Pak Reno kan nyuruh gua, Novrial sama si Angga. Oke. Tuh desain tuh studio kayaknya cuman plain gitu doang gak enak. Gimana kalau misalkan itu di reset di set ulang terus di desain ulang. Oke. Ini kuncinya kata Pak Reno gitu kan. Sama nanti kalau misalkan sudah beres cepet saya mau main kata Pak Reno gitu. Boleh. Sama para manajer. Oke. Dari kemarin kan kita sudah dikasih tahu nih pengajian bulanan di kantor kan. Gue pikir Mama Galang ada alasan gak ikut pengajian nih. Ada alasan Setting gak ikut studio. Gak ikut pengajian, jaga studio. Udah tuh, udah kita set ulang segala macam studio. Sengaja. Ajan maghrib Masih di nggak studio. nggak bilang Oh. ke itu. Jadi main band terus lah itu mereka. Latihan tuh, ngulik lagu segala macam. Nah, dilalah gua. Akhirnya mantek jadi trigger Pak Reno inget kalau ada pengajian malam itu. Oh. Gara-gara lagi bercanda-bercandaan. Sebelah gua Galang bercanda-bercandaan. Jadi bang kayak mana bang? Bla bla bla. Lagu apa? Gitu. Oke, sudah kumpul semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gua gituin kan. Yang lain ketawa. Pak Reno langsung inget. Loh, pengajian malam ini. Udah kalian kesana. Pak, nanti lah Pak. Enak di sini kami Pak sama Bapak kata gua. Oke. Coba ngerayu. Janganlah, Coba kesana ngerayu. lah. Bapak bilang aja Hawa. Iya, Bapak tinggal bilang pamit Pak. Kami di sini aja nemenin Bapak. Gak enak Pak. Gua bilang gitu kan. Terus kata dia, enggak kalian kesana lah. Kata dia, Pak, lagu seleng. Gue rayu lagu seleng. Lagu seleng. Pak, lagu seleng loh Pak. Memang ku tak mampu. Lagu itu Pak. Udah sana. Akhirnya yang paling terakhir gue sama Galang. Yang lain udah bercabut pada Gue musola duluan tuh. berangkat ketemu Noprial. Iya, Gue iya. juga kaget ngeliat Noprial. Wih Noprial kata gue, dia ngambil wudhu sebelah gue sambil Muslim sejati. sambil ketawa ngeliat dia wudhu itu. Gue sama Galang. Orang udah pada masuk. Udah selesai sholat bukan orang. Lang masih sholat Lang, rokat berapa bang? 1 kayaknya. Gue bilang gitu, suaranya kedengeran. Gue bilang gitu. Duduk lah ya kita sini. Gue bilang gitu di depan musola. Ya tadi belum datang. Gue bilang gitu. Udah duduk. Gak lama kok makin sepi, makin gak enak diliatin orang-orang kan. Ada akhirnya lepas sepatu, uduk. Sholat kan udah beres. Duduk kita berdua. Gue sama Galang. Emang salah duduk sebelah Galang mah. Masuk jadi bahan bertanya. Gue bilang sama Galang, kalau gue jadi Fabio mah gue ngaku Kristen. Gue bilang namanya udah Fabio, disuruh pengajian mah gue ngaku Kristen kata gue. Dateng. Masuk berdua. Pak lihat gue Pak, dia bilang. Gak sholat maghrib ikut pengajian. Gue nunduk aja sama Galang di pojok. Udah duduk datang kue. Iya benar. Datang kue. Oleh. Pas datang kue kan udah dikasih. Gua sama Galang nyumputin sepiring. Tuh, ada ogit juga. Udah nyumputin, ada ibor. Bahan yang empuk untuk kita kerjain kan. Jadi udah kue udah kita pada makan. Si ogit lemparin gini. Bang jadiin 1 makanannya gitu. Sisa molen 2 biji. Akhirnya piring gue tumpuk, molen gue taruh ke piring 1, gue remet. Bak! Dari 1 gue bilang gitu. Ibor mau ngambil si anjing gitu. Capek dia tuh baru balik loh orang. Enggak loh sama aja dari siang dia tuh. Jadi gue ada cerita lucu juga sama Bor. Bor, nelpon gue kan. Kita disuruh pulang jam 2 ke kantor, gue bilang. Kenapa kata dia? Lu lihat di grup, lu gak baca grup, gue bilang. Makanya gue share ke grup kita. Terus gimana om? Kita gak ngeblitz kata dia. Dah pulangin aja semua. Pas-pasan lah gue sama Pak Reno sama Pak Hamid di Kali balok. playover ini Pahoman. Oh. Tuh Juanda. Ya pelan lah gue jalan.
ternyata masih banyak yang bisa dipasang tempat gua. Hmm. Nah habis selesai nelpon itu, gua pasang aja dah daripada gua jadi masalah sendiri pula nanti kan gitu. Ternyata pas gua pasang segala macam, gua nyampe kantor, Bor, gua masang, mampus kena lagi lo. Nggak nyangka gua selama ini temenan sama lo. Bertahun-tahun om kita berteman om kan. Di studio juga gitu pas sore. Siapa yang ditelepon? Apa? Fabio nomor yang ditelepon. Ditelepon sama Pak Hamid, Pak Reno mau ke sono kata dia. Udah beres belum? Udah Pak, sudah jalan, sudah mulai diberesin. Pak Reno mau ke sono katanya. Ibu langsung bangun, pegang kabel. Apalagi udah kata gua anjing. So sibuk. Hari muka bener si bangsat. Tapi memang komposisi ikan summer sebenarnya lu memang harus di ikan summer. Iya, waktu itu, lu Bang. sih nolak. Seru sih. Seru. Gak enak. Enggak mungkin nambah orang lah. Udah Iya. pas komposisinya. Gue di belakangnya aja. Tapi kemarin yang paling tai itu ya. Jadi, kan kemarin tuh tema, gua walaupun gua enggak ini gua dengerin Ustadz ngomong. Oh, iya benar. Wah, kan Ustadz kemarin tuh ngomong Pasti telunjuk. rukun iya. Dia kan dia ngomong rukun Islam. Rukun Ya. Islam ada berapa Bapak Ibu? Rukun 5. Islam 5. Pertama kata dia syahadat, Syahadat. sholat, udah tuh zakat. Enggak sholat yang terakhir bang. Yang Telunjuk enggak. Mau sholat. naik haji. Oh iya. Haji. Syahadat, sholat, puasa, zakat, sama naik naik haji. haji. Nah inilah yang megang keislaman kita Bapak Ibu. Kata dia Ya, kan gitu kan. Benar. Kalau misalkan Muslim dia nggak naik haji, banyak Muslim yang nggak naik Benar. haji, belum mampu naik haji. Masih Bisa nggak dia pegang. masih kepegang sebagai keislamannya masih. Masih. Terus kita angkat lagi yang ini zakat, banyak nggak Muslim yang nggak megang zakat? Banyak. Karena banyak yang nerima Iya. juga. Dari nggak apa-apa. Yang kedua apa? Yang Ketiga zakat. zakat. Yang kedua berarti apa? Yang keempat berarti apa? Sholat. Naik Bukan. Enggak. Naik Pas telunjuk haji, nih sholat. zakat. Kita ini Islam bukan sih? Nah, dia pas sisa 2 itu satunya sholat. Ya, Iya, sholat sama sholat. syahadat. Enggak yang pertama syahadat, sholat, puasa. Puasa. Enggak puasa banyak Enggak puasa Muslim. banyak, enggak banyak. Masih bisa Udah sisa dipegang. 2 nih, Ya. sisa 2 nih dia. Terus dia bilang gini, yang kedua yang sisa telunjuk bahasanya dia beda. Nah terus sekarang kalau telunjuk saya copot jadinya apa Bapak Ibu? Cacat. Gue menggalang. Udah paling depan. Emang gak tahu diri. Nah kalau sekarang kata dia puasa, banyak Muslim yang gak puasa kan, udah jujur aja kata Ustadznya. Nah sekarang kalau telunjuk saya angkat, saya copot telunjuk saya, jadi apa? Cacat. Gue menggalang, gue udah nahan ketawa gue. Itu ustadznya baru bangun tidur sebenarnya. Alasan ada yang nih wassalam katanya. Oh iya, innalillah. Iya. Dia. Ada yang wassalam katanya. Sama kemarin tuh gue ngobrol sama Lord Supri. Ya, Gue ngobrol di gudang sama Lord. marinir. Iya. Oh, hari ini rare tawar. Tawar. Gue ngobrol sama Lord Supri. Jadi buat teman-teman, gue kasih gambaran ya. Kalian tahu alul yang goyang gini? Nah, itu mukanya kayak Supri. Itu mukanya kayak Supri. Bener, sumpah. Nah, jadi gue ngobrol di gudang sama Supri. Yeah. Jadi kan berapa hari lalu kan gue posting reels Instagram kan video anak gue. Terus kata dia, nah, Bang itu anak lu ya? Iya gue bilang. Berapa bulan? Dia bilang 2,5 bulan. Lucu ya bang kata dia. Iya dong, gue bilang gitu kan. Cewek gue bilang. Terus kata dia, beda berapa tahun? Beda 6 tahun, Pri. Kata gue bilang gitu. Karena niatnya tuh pengennya programnya di tahun keempat anak gua umur 5 tahun, adiknya lahir, tapi ternyata belum dikasih. Dikasihnya ternyata pas anak gua 6 tahun. Terus kata dia, terus udah coba ini belum bang? Gue udah coba bermacam cara, Pri, bergaya segala macam. Coba sama gua biar dapat laki, gue bilang gitu kan. Kalau gua kebalikannya bang. Kayak mana kebalikan? Ngentot di atas lo, gue bilang gitu. Lu ngentot gimana? Kaki lu dan segini, gue bilang gitu. Atau kan kalau orang ngentot gini kan, kalau dia kebalik mundur. Gak mas, bukan gitu kata dia. Aduh, lucu banget. Supri. Jadi pagi gue beli sarapan kan. Cakep. Enggak, Oh, bukan gue kira pantun. pantun. Gue beli sarapan di Teluk. Anak gue suka banget mie ayam yang ada di sana. Memang mie ayam Cina lah. Kan Tapi udah masuk Islam.
Enggak, tapi kita memang suka-suka yang agak Bismillah. berbau mie ayam Cina itu. Kalau kata nyokap gue, awas ada minyak babi. Justru itu mah yang bikin enak, gue bilang. Pulanglah gue liat Cimeng, ada Agung bawa motor lagi Oh iya. dengan pandangan kosong di bawah. Oh, gue tahu mie ayam lu, gue tahu. Mie ayam. Yang di dekat tempat Ibor jualan itu kan, yang Ya, pakai mie ayam piring ya? ebot. Pakai piring ya? Iya, pakai piring benar. Iya. Tahu gue. Terus Terus Agung pandangan kosong dia. Wah, mikirin masalah ini gue bilang. Si anjir si Agung. ya emang dia gitu kan. Jadi pas hari apa tuh dia ngapa jadi ngomongin kantor begini gitu ya? Apa-apa lanjut. Kan dia hari apa tuh dia nggak masuk. Ya. Jadi si Adidi Sendiri. Kamis dia partner nggak masuk. partner dia di gudang kan berdua tuh helper gudang. Nah, itu si Didi tuh update status. Si Bogel nggak masuk lagi nih. Ya benar. Gitu kan, Tahu gua. gitu kan nggak status. Gue tanya Adidi, ngapa dia nggak masuk? Gue bilang gitu. Terus kata dia, urusan keluarga. Allah tuh gue urusan keluarga gaya bener lu, kata gue bilang gitu kan. Kemarin dia masuk tuh. Benar. Gue bilang, Gong, gue dengar kemarin lu ada urusan keluarga. Iya, nggak masuk gua. Bukannya urusan keluarga, lu datang makin nambah urusan keluarga lu, gue bilang gitu. Karena ada lu, gue bilang gitu. Anjing ulang tuh dia. Itu sebenarnya udah faded sebenarnya. Helper faded ya Agung. Harusnya dibareng. Tapi sebetulnya masih ada nilai positifnya. Kenapa? Dia pernah dipesenin sama Pak Boni. Gorengan? Enggak, Oh, bukan. oke. Itu Pak yang satunya. Dia dipesenin boleh nggak masuk, tapi kalau Jumat jangan karena load kerjaannya banyak. Berarti kan masih ada sisi positif, dia nganggap bahwa itu perintah. Nah, dia masuk. Padahal sebetulnya masalahnya belum kelar. Oh, Iya kan? Ada dia juga yang nggak kelar juga. nambah masalahnya ada dia itu. Jadi ada masalah di keluarga. Dia itu bukan ikut gabung nimbrung gimana selesaiin masalah. Lebih ngilang juga sebenarnya dia. Iya. Oh, buat alasan hilang dari kantor. Nggak tahu gua. Ngomongin kantor mulu. Bingung ngomongin kantor mulu. Oke, buat teman-teman, jadi kita ini tinggal di Bandar Lampung ya. Bandar Lampung. Kita di Bandar Lampung. Kalau lu asli mana? Bandar Lampungnya mana? Gua kecilnya di Palapa Durian Payung, tapi sekarang gua tinggal di Kemiling. Lu no? Gua kecilnya di Natar. Kecil. Ngapa gua dulu kemarin nggak survei titik momentum di Natar di mana lu? Aslinya. Aslinya. Hajinya. Ya sekarang gua orang situ. Oh kan. gantian. Gua kecil dia gedenya di situ kan. Lebih tahu. Gimana? Tapi besarnya jadi orang kota karena ternyata jadi orang kabupaten itu banyak nggak enaknya. Kenapa? Kenapa? Kepengurusan untuk pemerintahannya yang agak ribet. Karena kalau kita di Lampung Selatan terutama ke Natar Kalianda. harus ke Kalianda, Kalianda. Tapi gue dengar nanti bakal bisa ngurus di Natar katanya. Tapi 4 desa di Lampung Selatan mau Cakep. dimasuk Bandar Lampung tahu. Enggak, ini Jati- informasi Oh, guys. Jatimulyo, Ya, terus Pulau Gadung. enggak. Karanganyar. Karanganyar, maksudnya. Jatimulyo sama Bundaran apa lagi? HI. Bukan one day. Bukan. sama apa lagi? Pokoknya 4 desa itu masuk Bandar Rohim cair di ngambil Iya. rumah di situ. Iya, Rohim Bandar masuk. Negara kabupaten Iya. nanti jadi Rohim Bandar masuk Negara. Bandar Lampung nanti. Jadi nanti masuk Bandar Lampung rumah dia. Enggak guys, Bandar Negara nama kabupatennya. Jadi itu kabupaten baru. Bukan tahu Itu ada di no. Bandar Yang terbaru ini adalah ada 4 desa yang wacananya sudah hampir ketok palu itu pindah jadi Kabupaten Bandar Lampung. 4 Daripada desa itu. berdebat, Tanya Google Google aja. aja. Kita tanya Google. Apa jawaban Google? Coba lu lihat. 4 desa di Lampung Selatan itu bakal masuk di Kabupaten Bandar Lampung. Kita tanya Google ya. 4 desa ya guys. Ya, ini info terbarunya. Makanya cair banget orang-orang yang itu. Berarti rumah gue yang situ juga masuk Bandar Lampung dong. Wah, Permatasri. investasi jadi-jadian itu. Permatasri jadiin Iya. aja Pak ya. Jadiin. Oh, ini Bang. Apa? A few moments later. Ini enggak baru buka ini gue. Iya. 4 desa yang dimaksud yaitu Waihui, Waihui. Oh ya, Waihui. Waihui. Jatimulyo. Jatimulyo. Sebelumnya dia Kecamatan Jati Agung. Ya. Serta Kota Baru dan Sabah Balau. Sabah Baru. Ya, Karanganyar enggak dapet dong. Sabah Balau. Sabah Balau yang masuk. Cair pian. Iya. Nah, itu gabung ke Bandar Lampung memang. Tuh. Oh, berarti sisanya yang tadi disebut seperti Karanganyar itu masuknya ke Bandar Negara. Kabupaten Masih baru. masuk. Oh, belum masuk dalam agenda pembahasan tapi Baru wacana ya? baru wacana. Ya. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Yang penting Rohim jangan kehilangan harapan.
Ya. Siapa Tapi tahu dia jadi orang kota. Di Jatimulia juga tadi gue lihat lari paginya di Stadion Pauman. Iya, benar. Jadi jarak itu kayaknya enggak Nggak masalah ngaruh buat dia. dia. Duit. Kalau duit Iya, masalah benar. semua orang kayaknya. Kalau gua pasti Panjang, Serengsem. Ntar ya, ditanya dulu. Kalau lu sendiri dari mana aja? Oke, diulang ya. Ya, Kita ulang ya. Jal, bener. Jal. Nanti lu kasih kiuk gitu ya. Nanti lu kasih kiuk gitu. Tai. Main jawab aja dia. Iya, belum Iya, ditanya. gua Jadi kira- kalau lu dari mana aja? Oh, Lu iya. sendiri dari mana? Kalau gua asli dari Panjang. Serengsem, lebih tepatnya Serengsem. Hanjung, tahu Hanjung? Tahu, Anpetung. Hanjung, Ya, ya, nah, ya. gua Oke. sekitaran situ lah gua. Gua aslinya situ. Asal mula nama Serengsem dari mana, Bang? Serengsem itu asal mula baiklah saya jelaskan bismillah dan langsung ngaji lagi gitu. Kalau gua asli situ. Makanya Dari kecil dari kecil. segini. Nah, kalau kadang-kadang jadi orang Serengsem itu apa namanya? Suka dukanya? Suka ini karena pembangunannya lebih lambat daripada daerah lain ya kalau dulu ya. Tapi dia nggak masuk jalur PT KAI enggak ya? Nggak Sebagian, kepotong, nggak ada kepotong. kepotong. Kan gua ngelewatin rumah bokap gua tuh lewatin rel kereta api Rel. dulu gitu. Nah, di sana itu kalau di Serengsem di Panjang itu pembangunannya nggak secepat Kemiling, Teluk dan segala Wah, macam iya. gitu-gitu. Makanya Indomaret aja kita di Panjang itu baru ada tahun 2002 500. apa 2002 apa gitu. Oke. Nah, jadi makanya banyak waktu pas Indomaret baru-baru itu gua Masanya namanya Indo Februari. enggak bukan. Jadi kan Indomaret pertama Jadi tukang parkir? enggak, bukan. Jadi Indomaret pertama di Panjang itu kan di bekas bioskop Panjang tahu? Tahu. Tahu kan sebelah Puskes Ya. gitu. Jadi gue pernah nih. Gue sama teman gue, oh iya SMA kelas 1 tuh. Nggak, ini ngomongin Indomaret apa bioskop? Kejadian gue di Indomaret. Oh, oke. Jadi waktu pas itu gue sama teman gue naik motor. Karena baru-baru bisa bawa motor tuh SMA kelas 1. Jadi hobinya keliling-keliling Keliling, naik motor. Gitu. Gue sama teman gue berdua, Deden namanya. Udah, kita tuh mau ke pemandangan. Lu tahu Panjang kan Ya, gampang tahu. kan akses ke pemandangan. Iya, benar-benar. Gue naik motor tuh dari Serengsem ke pemandangan. Terus mau beli rokok lah. Mampir di Indomaret. Indomaret pertama di Panjang tuh yang bekas bioskop. Oh. Di situlah. Waktu pas gua mampir, temen gue nunggu di motor karena nggak mau bayar parkir, nunggu di motor. Gue masuk. Di depan gua tuh ada ibu-ibu jilbab, ibu-ibu Cina, enci-enci. Sama bapak-bapak belakangnya jilbab. Belakangnya gua. Ngantri di kasir. Ngantri kasir. Udah itu, ibu-ibu jilbab beres bayar segala macam. Ibu-ibu enci-enci itu belanjanya banyak banget deh, belanjanya banyak banget. Pas dia mau bayar, dompetnya hilang. Belakangnya Lu. gua. Oke. Cepat heboh kan, gue diem aja kan, gue liatin gini aja gitu. Teman gue udah celangak-celinguk gitu dari luar, depan, teman ya. gue. Temennya duduk di motor lagi. Duduk di motor. Iya kan, makanya Sindikat. udah tuh. Jadi ibu tuh udah mulai ngeresi. Terus dia nanya, "Mas lihat dompet nggak warna hitam panjang segini?" Dia bilang. Terus kata gue, "Nggak lihat Bu," gue bilang Oh, gitu iya. kan. Udahlah, ada security. Dulu kan dompet masih ada security Ya. tuh. Ya, masih ada. Awal-awal masih Udah ada. awal-awal. Udah disamperin sama security, cari lagi Ci, bla bla bla. Ini tas saya udah dibongkar segala macam, enggak ada tasnya. Dompetnya enggak ada. Dia mau bayar, malu lah dia kan. Security tuh ngeliat muka gua, si anjing ini kayaknya gitu. Gua langsung ngerasa kayak akhirnya gue diinterogasi, gue diinterogasi. Lihat enggak lo boy? Kata dia. Enggak bang, demi Allah aja bang, gue bilang gitu kan. Gak usah ini boy, gue di mob gitu sama dia sama security-nya. Terus gue bilang enggak, sumpah demi Allah aja gue bilang gitu. Tolong kaki saya sakit. Si pengunjung lain yang ada di belakang gua teriak, terus kalau misalkan lu nggak belanja di sini, ngapain lu ngantri belakang ibu itu? Kan gua mau beli rokok kan. Oh iya. Karena rokok kan di Ada di kasir. kasir. Ya, bener-bener. Jadi gua mau nggak mau, gua nggak ngapa-ngapain, langsung ke kasir Ya, ya, gitu. Udahlah, ribut lah itu ricu. Karena kan itu depan-depan tuh masih banyak pedagang segala Bener. macam kan. Ricu lah, dibawalah gua keluar. Datang bobotoh. Enci itu enggak. Gawan Enci. Enci itu udah diem aja tuh, Enci Oke. itu. Udah itu udah. Karena masa makin rame dan gue masih nggak ngaku, gue mau digebugin masa. Lu orang mana? Kata security itu. Serengsem bang, Serengsem. Woi, lu ini masih orang sini, gak usah aneh-aneh di sini. Demi Allah bang, gue nggak megang ini. Temen gue udah gue kedip-kedipin, temen gue udah kabur. Makin curiga.
Makin heboh itu gara-gara teman gue. Lo masih apa? Temen gue, mana temen lo? Udah pergi bang. Oh temen lo tuh balikin temen lo. Kan gak ada handphone sama sekali gue. Oh iya. SMA tuh. Udah makin rusuh. Gue dibawa ke Polsek Panjang kan deket kan. Benar. Jadi gue udah makin rame. Gue dikepung masa. Kata dia, udah gini aja, boy, makin rame boy, ini kayak mana daripada lu di masa. Udah kita ke Polsek aja. Ya udah bang, gue udah nahan nangis Ya, udah nahan nangis gue. Akhirnya gue dirangkul sama abang itu. Jadi sepanjang jalan rame orang belakang itu, belakang gue udah orang rame bawa ke Polsek. Udah itu gue dirangkul. Lo kenal sama ini nggak? Pak ini, oh gue lupa Pak siapa ya disebutnya. Lo kenal sama Pak ini nggak? Kenal bang, tetangga gue. Itu uak gua katanya. Ya sudah gini aja. Kita ikutin aja sampai Polsek. Ikutin aja diarak gua Lu bayangin dari bioskop itu ngelewatin kuburan Pasar Panjang sampai ke Polsek Panjang. Gua diarak rame belakang gua Taunya buat nurunin Soekarno. Udah tuh gua nyampe lah. Masih soal dompet tadi nih. Ada dompet. Udah itu gua nyampe lah. Gua nyampe di Polsek, kan gua duduk. Si Enci itu didampingin sama security, bikinlah laporan. Bikin laporan di Polsek, bikin BAP. Bikin BAP segala macam. Udah itu mulailah polisi-polisi jahil yang kuping gue ditempeleng, kepala gue diniin, gitu-gitu gue sambil duduk. Dibuat gak nyaman loh. Ya, maling apa lo boy? Enggak pak, saya enggak ini gitu. Orang mana lo? Orang Serengsem. Kenal sama ini enggak? Kenal. Nah, itu teman saya tuh, enggak usah aneh-aneh, enggak usah bikin malu, nambah panjang gitu-gitu kan. Udah gue duduk, gue diam gitu-gitu. Nah, makin lama itu masa kan makin panas. Si Inci itu juga makin panas akhirnya. Terprovokasi gara-gara itu. Akhirnya satu momen yang dia marah, dia berdiri nunjuk gua, udah ngaku aja kamu, uang saya tuh nggak sedikit di dompet itu gitu. Gua bangun dari tempat duduk, gua bilang gua nggak maling ya gitu. Pak, tabok gua polisi. Pak, gua udah diem, dingin udah tangan itu, gua udah dingin, udah mau nahan nangis gua asli. Kalau misalkan itu gua nangis itu, gua tuh mikirnya siapa yang bisa ngabarin keluarga gua. Oh benar. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, temen gua udah kabur. Udah bahu gue didudukin, gue ditampar sama polisi, bahu gue didudukin gini. Ini kantor polisi, kamu jangan berani ngelawan segala macam, ikutin prosedur segala macam. Gue nangis akhirnya. Gue nangis. Orang mana kamu? Orang Serengsem pak. Bikin malu Serengsem dekat sini gitu kan. Udah rupanya di sisi lainnya Enci itu datang bertiga. Supirnya, anaknya sama Enci itu. Enci itu turun di Indomaret, anaknya ke Tepekong Vihara di Perapatan Panjang. Oh benar. Oh iya. Daerah Perapatan ada kan? Pincamat kalau sekarang. Betul, dia ke situ, balik lagi nyampe Indomaret, kok orang udah pada rame-rame. Orang rame-rame dia nyariin emaknya enggak ada. Dia nanya, "Ibu lihat ini enggak Enci?" "Oh, itu kecopetan," kata dia. "Itu di sana." Polsek. Di Polsek datanglah ibu itu sama supir datang ke Polsek. Udah itu pas dia datang ke Polsek, turun bawa dompet. Dia udah nebak ceritanya. Dia turun. Iya. Iya benar. Turun dia bawa dompet dengkul gue, tulang gue udah mau hilang tulang gue Dia datang bawa dompet. "Mah ini dompetnya." Diam semua orang. Nggak jadi gebukin orang gitu. Gue udah nangis. Gue akhirnya gue masih dengan nangis gue masih nangis, gue makin gemeter kan, gue makin berani karena gue makin berani kan. Udah gemeter, dia datang bawa ini. Udah akhirnya dia minta maaf. Dia tuh pas dia minta maaf cancel si BAP. Gue ditenangin sama polisi tadi yang nabok gue. Pergi si itu pergi. Udah gue ditenangin sama polisi tua yang bikin pengaduan itu. Gue duduk ditenangin. Ya sudah, masalah sudah selesai, karena masalah bla bla bla, dia bilang kayak gitu. Pokoknya ngerugiin gue banget lah. Udah itu secara psikologi. Karena betul. Jadi karena Enci itu mungkin dia berpendidikan. Akhirnya dia nyamperin gua. "Saya minta maaf kekeliruan ini bla bla bla," lewat supirnya. Udah Dek, dia gini aja, bos saya juga nggak tahu karena panik bla bla bla. Dan gitu segala macam. Udah gini aja, kita damai aja di sini, disaksikan polisi. Dia bilang gitu. Terus kata gua, "Ya nggak kayak gitulah bang, gua sampai tersegah-segah itu gua nggak bisa bang, gua bisa nangis, gua nggak bisa bang. Gua di sini, ini kampung gua, lu aja jadi gua bilang, lu aja jadi gua, ini kampung gua." Gitu lah gua. Lama itu dulu. Udah itu akhirnya Akhirnya Enci itu ngeluarin tuh, saya nggak bohong, uang saya di dompet saya banyak emang. Dikeluarin lah duit. Ya sudah gini aja, saya minta maaf
karena saya cuma sekali lewat di sini. Ya sudah gini aja. Saya ada uang 1.500.000 untuk kamu tahun 2003. Langsung damai. Gila, lu aja jadi gua. Lu aja sudah jadi gua. Itu enggak boleh, harga diri, boy. Ngapain? Harga 2 diri. juta. Dia bilang duit. ya udah ini ada 1,5, sekarang kamu terima aja segala macam. Gue lempar refleks, gue lempar duit itu. Gue lempar. Lu aja jadi gua bilang gitu, ngoceh gua. Udah itu udah. Dia tetap diam, akhirnya diam. Supirnya nenangin gua lagi. Polisi udah di meja aja begini nih ngeliatin gua. Di polisi gitu. Dia nenangin gua segala macam. Akhirnya dia berbalik kan, nyamper Enci itu di mobil, dia balik. Turunlah sama Enci itu. Ya sudah. Saya karena cuma sekali lewat, saya serahkan semua uang yang ada di dompet saya untuk kamu. Terserah kamu mau segala macam apa, tapi jujur saya ngerasa ini paling memalukan yang pernah saya lakukan. Jadi kamu ambil aja uang ini semua buat kamu. Gua diem, banyak duitnya, Mulai tergoda. Mulai gua. Iman. Udah itu. Gua kira gak pas lama. Ini yang tadi fit dia- dunia wal akhirah. Iya. Pas dia ngasih dompet gua, emak gua datang. Narik langsung kaki. Bangun. Udah siang. Mimpi kampret. Tahunya gua Si anjing. tahunya. Gua mimpi ya Allah Ya Allah Wan, gua mimpi Wan. Emak gua harusnya 10 juta lu tahun 2003 lu. Aduh anjir. Ya Allah. Jadi kita berapa menit ke distract dengan cerita kosongan. Lu aja jadi gua mau gak lu? Ya udah kalau gitu teman-teman, Oke. mungkin ini target yang pertama. Sampai jumpa di kita pembahasan video kita yang berikutnya. Sampai jumpa di podcast Tanya Google.